benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta. Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Ah, saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masa dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya oleh Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track, Hmm. track
Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Direktorat PLPM ya cek, telaah, kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telaah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau tidak Mhm. dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh, saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status
fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar. Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya, oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta, dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta? Apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nila? Artinya
KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila, karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman.
closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu, agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm, Tetapi kan kita berharap di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm, martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm, Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga
untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta. Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track, Hmm. track
Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Direktorat PLPM ya cek, telaah, kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Hmm. Artinya, Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telaah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh, saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status
fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar. Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang Ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audiovisual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya
KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila, karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman.
closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm, Tetapi kan kita berharap di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm, martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang. Profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 2021. hmm, Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm, Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga
untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta. Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Hmm. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo, kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track, Hmm. track
Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Terus Direktorat PLPM ya cek, telaah, kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Hmm. Artinya, Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telaah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Nah, Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material, ya, terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 di huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status
fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar. Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta? Apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya
KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila, karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, seharusnya untuk yang ke Amerika itu, KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan, dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Nanti saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara. Itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak. Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman.
closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm, Tetapi kan kita berharap di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm, martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. hmm, Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm, Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm, Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak hmm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm, ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga
untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta. Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Ah. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya oleh Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track, Hmm. track
Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Direktorat PLPM ya cek, telaah, kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Hmm. Artinya, Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telaah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status
fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar. Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nila? Artinya
KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila, karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet pribadi tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman.
closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu, agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm, Tetapi kan kita berharap di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm, martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang. Profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. hmm, Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm, Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Inilah. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga
untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta. Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Hmm. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track, Hmm. track
Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Direktorat PLPM ya cek, telaah, kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Hmm. Artinya, Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telaah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh, saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status
fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar. Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta, dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi hmm, untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12 C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya
KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila, karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, di tiket di airline kurang lebih segitu. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau
melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta. Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu.
komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya Oke. KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya oleh Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan
telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi. Yang itu sudah lewat 30 hari, dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau tidak Mhm. dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh, saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta, dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi oke. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta? Apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nila? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya
Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta, dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi oke. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audiovisual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Tapi saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 2021. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Ah, saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya Hmm.
Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang Ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Gitu, Mbak Hmm. Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audiovisual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, seharusnya untuk yang ke Amerika itu, KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan, dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Tapi saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 2021. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo, kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material, ya, terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus chat pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, seharusnya untuk yang ke Amerika itu, KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan, dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Hmm. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya oleh Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya, poin saya kepada para pemirsa Tribun hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take Hmm, down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nila? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Nah, Hmm. tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Hmm. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta, dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi oke. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Nah, Hmm. tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya
Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi. Yang itu sudah lewat 30 hari, dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material, ya, terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh, saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, seharusnya untuk yang ke Amerika itu, KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan, dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Tapi saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Ah. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo, kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi. Yang itu sudah lewat 30 hari, dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi hmm, untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, seharusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm, Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm, gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut hmm, saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya oleh Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau tidak Mhm. dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta? Apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Nah, Hmm. tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, nah, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Hmm. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo, kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm, Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm, gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut hmm, saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi hmm, untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta? Apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya, poin saya kepada para pemirsa Tribun hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nila? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya
Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta, dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi hmm, untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta? Apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audiovisual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli di tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 2021. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya
Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Nah, Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi. Yang itu sudah lewat 30 hari, dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, bersamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material, ya, terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh, saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Nanti saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm, Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm, gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut hmm, saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi. Yang itu sudah lewat 30 hari, dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran, itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nila? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Nah, Hmm. tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak. Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Hmm. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masa dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya oleh Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta? Apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nila? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Nah, Hmm. tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Ah, saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya
Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah laporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran, bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audiovisual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, seharusnya untuk yang ke Amerika itu, KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan, dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Tapi saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 2021. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Hmm. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo, kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus chat pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, seharusnya untuk yang ke Amerika itu, KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan, dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Hmm. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya oleh Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi oke. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nila? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Wah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh
lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya, Hmm. Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Hmm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Hmm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang itu sudah lewat 30 hari dan itu tidak khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Hmm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm. KPK artinya melokalisir ya Oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm. ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang Ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta, dikatakan seperti itu. Hmm. Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi Hmm. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta? Apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang Ya. itu sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, itu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audiovisual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Nah, Ya. itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 2021. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang tarik untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, Pengaduan Masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya ketika dual track, Hmm. track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya
Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Nah, Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi. Nah, itu sudah lewat 30 hari, dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya iktikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus ditekan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material, ya, terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh, saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi ya. untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. Hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm. Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, Ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm. Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu Ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm. lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian Hmm. akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, Hmm. Mbak Nila. Hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm. Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. Hmm. Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu Ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm. ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan Hmm. kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm. kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya, dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Hmm. Nah, tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, sehingga harusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Tapi saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang, kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning agar publik juga mengawal kasus ini begitu agar tidak lepas begitu saja selesai dengan nanti pemberian 360 juta misalnya dari Mas Kaisang. Ya, ini tes sejarah lah buat bangsa Indonesia. Ini juga ujian independensi bagi KPK. Kita tahu KPK itu tidak independen gitu ya. Hmm. Tetapi kan kita berharap
di akhir masa jabatan pimpinan KPK dan juga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pimpinan KPK mau melawan segala macam bentuk tekanan gitu kan. Itu harapan kita gitu kan. Ya. Ya mereka jadi martir lah. Jadi Hmm. martir, tegakkan hukum, proses sesuai dengan aturan hukum. Tidak usah lebih, tidak usah kurang, profesional saja. Ya, lepaskan segala macam bentuk beban, jangan pedulikan politik, jangan pedulikan tekanan publik, jangan pedulikan tekanan presiden. Sesuai kepada undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Hmm. Apa yang harus diteliti oleh KPK? Yang pertama adalah telah bepergian Kaisang dan keluarganya ke Amerika. Silakan gunakan pasal 12 huruf C besar. Kalau memang itu adalah gratifikasi, Kaisang parit untuk bayar. Berapa bayarnya? Senilai sewa jetnya yang menurut saya baca dari internet, sewa jet tersebut kurang lebih secara harga normal, harga pasar adalah 8 miliar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut yang sudah lewat dari 30 hari. Ya, itu menjadi suap. Caranya bagaimana? Ya, silakan teliti hubungan pemberian fasilitas tersebut dengan kewenangan penyelenggara negara. Hmm. Kaisang punya beberapa keluarga yang merupakan penyelenggara negara. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kakaknya itu ada dua, kakak kandung dan kakak ipar. Ya, Ya. di situ ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Kalau memang ada pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban mereka, maka silakan proses secara hukum pidana. Itu saja yang harus dilakukan. Equality before the law, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hmm. Ah, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa Nabi berkata, yang kurang lebih redaksinya secara bebas saya sampaikan, ketika anak Nabi mencuri pun akan dipotong tangannya, begitu ya. Artinya, itu adalah equality before the law. Apakah itu bisa hadir dalam penegakan hukum di Indonesia? Sejarah yang akan menilai dan membuktikan. Pak Mhm. Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Zainur. Sembari kita kemudian mengawal ya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menindak kasus dugaan gratifikasi yang saat ini menyeret Kaisang Pangarep dan bisa berbuntut panjang juga yang lewat 30 hari bisa menjadi suap seperti itu. Setelah sekian lama sempat bungkam, saat ini Kaisang Pangarep Tribuners akhirnya mendatangi KPK. Kaisang mengunjungi kantor Dewas KPK dan sudah mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi atas penggunaan jet pribadi yang belakangan menjadi sorotan publik. Kaisang sendiri berdalih naik jet pribadi milik temannya yang akan sama-sama pergi ke Amerika Serikat. Lantas bagaimana kemudian melihat dalih dari Kaisang Pangarep yang disampaikan di KPK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, terima kasih Pak Zainur menyempatkan waktunya berdiskusi kembali bersama dengan kami. Sempat kemarin kita bahas bagaimana kemudian Kaisang Pangarep harus bersikap begitu ya Bapak. Saat ini sudah melakukan klarifikasi dan mendatangi KPK dan mengatakan ada penegasan tadi disampaikan ini adalah inisiatif sendiri begitu. Terkait kedatangan Kaisang ke KPK ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat sikap Kaisang seperti apa Pak? Ya, setiap warga negara ya berhak untuk melakukan pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh dirinya. Itu memang diatur di dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Nah, memang penerima gratifikasi punya batas waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK. Kalau lewat dari 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Nah, Hmm. ini kan penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga adalah 20 Agustus, sehingga sampai saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari. Oleh karena itu, untuk dugaan penerimaan gratifikasi Kaisang ke Amerika menggunakan jet pribadi, maka selanjutnya KPK punya waktu 30 hari juga untuk Hmm. menentukan statusnya. Apakah benar merupakan gratifikasi atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau merupakan gratifikasi, maka Kaisang akan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang senilai fasilitas gratifikasi yang diterimanya. Tadi dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nenggolan, kurang lebih per orangnya 90 juta.
Hmm. Nah, saya akan komentari satu persatu. Komentar saya menggunakan undang-undang, bukan menggunakan pendapat. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang KPK, betul, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. Tetapi harus diingat, ya, gratifikasi yang diterima oleh Kaisang diduga itu nilainya adalah senilai 8 miliar. Itu adalah harga dari satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi, Hmm. gitu ya. Sehingga kalau tadi dari Deputi Pencegahan mengatakan 90 juta, 90 juta kali 4 keluarga Kaisang artinya 360 juta, itu sepertinya kasus ini hanya akan dibawa ke sana dan ditutup gitu ya. Itu menurut Ah. saya KPK culun sekali. Tidak benar seperti itu cara menghitungnya. Yang benar adalah biaya sewa jetnya. Yang kedua, ada informasi bahwa Kaisang ini nebeng, tetapi Hmm. yang ditebengi tidak ikut ke Amerika. Itu konsep nebeng dari mana gitu ya. Sehingga itu konsep yang sama sekali tidak dapat diterima oleh eh, cara berpikir yang standar begitu, yang normal. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa jika memang Kaisang ini diputuskan menerima gratifikasi karena masih dalam 30 hari, silahkan tutup kasusnya untuk yang pergi ke Amerika. Hmm. Sudah clear semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah bebas lah. Namun saya ingatkan, KPK itu menerima laporan di PLPM, Dumas ya, pengaduan masyarakat, yang itu bukan berada di bawah Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, tetapi di bawah Kedeputian Informasi dan Data dari beberapa warga negara yang melaporkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh keluarga Presiden Jokowi, khususnya melalui Kaisang. Hmm. Bentuknya apa? Bentuknya adalah berkali-kali diduga Kaisang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak sekadar ketika Kaisang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ya ada juga penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini menggunakan jet pribadi ya yang waktu itu bahkan netizen mendapatkan audio visualnya ketika pesawat tersebut mendarat, diduga mendarat di Boyolali di Solo. Kemudian terlihat Kaisang beserta istrinya turun dari pesawat. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya dan membawa eh, goodie bag ya Hmm. yang diduga itu adalah brand-brand ternama. Netizen mempersoalkan, kok bisa ya tidak melalui bea cukai ya? Kok bisa ya dari pesawat turun langsung dimasukkan ke dalam mobil? Artinya ada dugaan penerimaan gratifikasi lain. Oleh karena itu, kalau dilihat dari tempusnya, sudah lewat dari 30 hari. Nah, sehingga KPK apa? KPK punya kewajiban. Silakan Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan untuk memproses dalam tanda kutip deklarasi penerimaan gratifikasi oleh Kaisang pergi ke Amerika. Silakan. Tetapi eh, Direktorat PLPM, pengaduan masyarakat, seharusnya tetap memproses. Dari sisi apa? Dari sisi telaah dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, di mana itu diduga ya dapat dijerat dengan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di mana dikatakan di dalam pasal 12 B huruf besar tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya itu diancam dengan ancaman pidana gitu ya, paling singkat 4 tahun. Dan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi itu tidak hanya oleh penyelenggara negaranya, tetapi juga oleh keluarganya. Sehingga seharusnya KPK dual track. Hmm. Track Direktorat Gratifikasi silakan konfirmasi, klarifikasi, telaah, ambil kesimpulan untuk dugaan pergi ke Amerika pakai jet pribadi tersebut. Track Direktorat PLPM ya cek telaah kemudian ambil kesimpulan mengenai dugaan gratifikasi-gratifikasi lain yang itu bisa ditunjukkan oleh lapor dan juga netizen yang itu sudah lewat 30 hari. Artinya
Direktorat PLPM ini harus melanjutkan telah tersebut dan menyerahkannya ke fungsi penindakan di KPK, yaitu Direktorat Penyelidikan. Direktorat Penyelidikan harus bekerja untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh KPK saat ini. Nah, tetapi saya punya kekhawatiran pribadi yang semoga kekhawatiran saya ini tidak beralasan. Mhm. Saya khawatir ketika Kaisang datang berarti mereka sudah siap semua gitu ya. Kekhawatiran saya ini akan dilokalisir di penerimaan gratifikasi ke Amerika yang itu memang belum 30 hari kerja sehingga selesailah dengan membayar sejumlah uang. Kaisang kemudian menawar 90, berarti kan kali 4 keluarganya ya, 360 Mhm. gitu ya. Kalau saya katakan tadi 8 miliar satu kali trip ya. Kalau PP berarti 16 miliar gitu ya. Nah, saya khawatir akan dilokalisir di sana. Kalau itu terjadi, berarti telah terjadi pengabaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilayangkan oleh beberapa warga negara, antara lain ada Ubedillah Badrun, ada Boyamin Saiman, terhadap dugaan terjadinya penerimaan gratifikasi. Dan itu sudah lewat 30 hari, dan itu tidak, khawatirnya tidak diproses oleh KPK. Sejauh ini KPK tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memproses laporan Ubaidillah Badrun dan Boyamin Saiman tersebut dengan menggunakan pasal 12B huruf besar. Kenapa? Karena yang kita sejauh ini justru malah melihat tadi Deputi Pencegahan KPK lebih berfokus kepada proses KPK yang menelaah pelaporan gratifikasi menggunakan pasal 12C huruf besar ini, 12C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi. Jadi publik jangan terkecoh. Ya. Kaisang datang, itu hak dia. KPK proses dari sisi penentuan status apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan, itu sesuai dengan undang-undang. Kalaupun dinyatakan itu merupakan gratifikasi, untuk bepergian ke Amerika cukup mengembalikan dalam bentuk uang. Tetapi ingat, ada dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lain. Inilah yang harus dicekkan oleh publik kepada KPK untuk diproses. Ada prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, agar juga KPK memproses ya dugaan-dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, sehingga apa? Sehingga harus dapat dibongkar. Apa itu yang harus dibongkar? Apa sih hubungan dengan jabatan keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi? Hmm. Orang memberikan services bernilai miliaran, itu bukan tanpa maksud. Gratifikasi itu secara teoretik ada yang menyebut sebagai suap yang tertunda. Ya, biasanya orang memberikan gratifikasi itu ya karena memang mereka mengharapkan adanya satu kemudahan, satu perlakuan khusus, satu persetujuan, ya di kemudian hari untuk satu urusan tertentu. Sehingga memang untuk gratifikasi itu tidak mensyaratkan adanya meeting of mind, temuan maksud antara pemberi dan penerima. Selama pemberian hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara, termasuk melalui keluarganya, maka itu merupakan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau Mhm. tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka menjadi suap. Nah, tugas KPK itu untuk memproses dugaan-dugaan ini agar menjadi material ya terang apakah benar ada penerimaan-penerimaan gratifikasi lain. Kalau benar, apa sih hubungannya pemberian tersebut dengan jabatan? Apakah ada hubungan? Kalau ada, ya jelas itu perkara tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf besar, itu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi publik jangan terkecoh. Saat ini KPK sedang diuji oleh sejarah. Hmm. Apakah KPK hanya akan berhenti memproses pasal 12 huruf C besar, ya, yaitu menentukan status fasilitas private jet ke Amerika itu, atau juga mau mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang sudah lewat 30 hari dengan menggunakan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mhm. Itu Mbak Oke, Nila sebagai Pak. pengantar.
Baik, Pak Zainur, artinya kan ini harus ada dua penyelidikan yang bisa dilakukan oleh KPK begitu ya. Selain memang menyelidiki kasus jet pribadi yang kemudian viral, yang membuat Kaisang namanya disorot oleh publik, dengan tadi sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 90 kali 4 atau 360 juta. Apabila memang nanti clear 360 juta itu diserahkan pada KPK begitu ya, dan tidak ada pengusutan lain yang kemudian dilakukan oleh KPK, kalau dari analisa Pak Zainur, apakah emang ada kecacatan aturan yang kemudian terjadi di KPK? Bukan kecacatan aturan mungkin ya, tetapi Hmm, KPK artinya melokalisir ya oke. perkara ini seakan-akan hanya soal penikmatan fasilitas private jet oleh Kaisang dan keluarganya dari Indonesia ke Amerika Hmm, ya. Dan angka 90 itu kan dari Kaisang ya. Kurang ya. lebih kalau dirupiahkan per orang ya 90 juta dikatakan seperti itu. Hmm, Itu pun kalau 90 juta saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena sewa private jet dari Indonesia ke Amerika itu 8 miliar. Jadi hmm, untuk bepergian Kaisang dari Indonesia ke Amerika yang sepertinya memang mau dikanalisasi hanya sampai sejauh itu, maka menurut saya KPK seharusnya meminta kepada Kaisang jumlahnya adalah senilai sewa private jet tersebut. hmm. Bahkan Tapi informasi Pak dari Pak KPK Pak sendiri kan Zainur, tidak ada pihak yang ditumpangi. ya, Pak Zainur, Gimana? mohon maaf saya potong. Ini kan kenapa kemudian KPK bisa mengatakan, Mas Kaisang bisa mengatakan 90 juta, apakah kemudian dalih dari Mas Kaisang nebeng ini yang kemudian bisa dijadikan alasan yang juga cukup kuat? Atau kalau dari Pak Zainur, alasan nebeng ini meskipun tidak ada penyewanya menjadi janggal kemudian? 90 juta itu kalau beli tiket airline, itu maksudnya Kaisang. Oh ini kalau saya berangkat pakai regular airline, saya akan bayar 90 juta. Maka ini yang saya akan serahkan kepada KPK. Kurang lebih begitu. Itu kan Ya. diajarin ya oleh timnya gitu ya. Hmm, Tapi saya bantah gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya adalah nilai fasilitas sewa pesawat yang seharusnya dibayar. Ya, jadi untuk proses menggunakan pasal 12C huruf besar itu, 12 huruf C besar, ya. nah, seharusnya adalah KPK memintanya 8 miliar, bukan 90 juta per orang, tetapi 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar itu adalah kurang lebih biaya sewa pesawat dari Indonesia ke Amerika untuk jenis pesawat yang digunakan oleh Kaisar. Hmm, Itu poin saya. Tetapi kan saya katakan, itu untuk yang ke Amerika. KPK tidak bahas laporan eh, masyarakat soal Kaisar ini sudah biasa pakai jet ini gitu kan. Yang itu ya. sudah lewat 30 hari sehingga itu harusnya masuk kepada proses pidana, bukan Hmm, lagi proses melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima olehnya dan kemudian hmm, akan ditentukan statusnya dalam waktu 30 hari oleh KPK kalau memang itu gratifikasi kemudian akan dikembalikan. Itu, hmm, Mbak Nila. hmm. Kemudian setelah adanya klarifikasi dari KPK begitu ya, pendalaman kalau menurut Pak Zainur, pendalaman apa saja atau penyelidikan apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh KPK? Apakah kemudian sosok yang dikatakan oleh Kaisang sebagai pemilik begitu ya, sebagai teman dari Kaisang yang memberikan fasilitas ini atau yang menebengi dalam tanda kutip begitu ya, juga harus didalami dengan sungguh-sungguh oleh KPK, Pak Zainur? Kalau pasal 12 huruf C besar nggak penting itu pemberinya. Hmm, Kenapa? Karena kan selama ada pemberian kepada penyelenggara negara, KPK tidak perlu tahu pemberinya, gitu ya. hmm, Itu 12 huruf besar ke Amerikanya. Tetapi kan pesawat ini digunakan sebelum-sebelumnya. Itu ya. poin saya kepada para pemirsa Tribun Hmm, ini ya. Jadi pemirsa Tribun ini harus tahu bahwa pesawat ini sudah sering digunakan oleh Kaisang. Dugaan hmm, kuatnya seperti itu, gitu ya. Dan itu sudah lewat 30 hari. Jadi meskipun Kaisang itu dalam tanda kutip lolos dalam kejadian services pesawat jet ke Amerika, seharusnya Kaisang tidak bisa lolos untuk penggunaan private jet ini di waktu-waktu sebelumnya. ya. Netizen itu punya gambarnya dalam bentuk audio visual yang sampai sekarang videonya masih ada di YouTube, belum di take down gitu ya. Masih bisa lihat tuh netizen gitu ya. Kaisang turun ya, kemudian diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh mungkin ajudannya atau para pegawainya, pekerjanya atau siapapun itu. Kemudian mereka menenteng tas-tas belanja dengan merek yang sangat terkenal, yang sangat mahal itu, kemudian masuk ke dalam mobil. Artinya apa, Mbak Nia? Artinya KPK punya kewajiban menjalankan dua proses secara bersama-sama. Ya. Proses telaah terhadap dugaan fasilitas jet ke Amerika dan sebelum-sebelumnya. Nah, Hmm, kalau yang ke Amerika itu oleh Direktorat Gratifikasi, Mbak Nila.
karena Hmm. masih dalam jangka waktu 30 hari. Tapi kalau yang sudah lewat 30 hari, itu di PLPM, di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat itu. Dan itu nanti alamatnya diteruskannya kepada proses pidana, Mbak Nila. Yaitu apa? Penyelidikan. Hmm. Harus ditentukan apakah penerimaan-penerimaan fasilitas tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, dinaikkan ke penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau sudah ketemu, sudah cukup semua alat buktinya, berkasnya dinaikkan menjadi penuntutan untuk dihadapkan di muka sidang. Nah, Hmm. tetapi kan sekali lagi yang saya khawatirkan, yang proses pidana untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya khawatir tidak diproses oleh KPK. KPK hanya berfokus kepada penggunaan jet privilege tersebut dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Karena masih dalam waktu 30 hari, itu kan bukan pidana kalau menurut Ya. Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor. Itu cukup diselesaikan settlementnya dengan membayar senilai dengan fasilitas yang dinikmati gitu ya. Nah, fasilitas yang dinikmati itu pun kan dispute ya. Misalnya antara saya sebagai publik dengan KPK tadi mengatakan 90 juta per orang begitu ya. 90 juta per orang itu angka dari mana? Dari Kaisang. Kaisang hitungnya dari mana? Kalau beli eh, tiket di airline kurang lebih segitu gitu ya. Hmm. Untuk ukuran mungkin first class atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau kita baca gitu ya, tarif sewa jet pribadi dengan standar yang digunakan Kaisang, Indonesia Amerika itu 8 miliar. Nah, seharusnya untuk yang ke Amerika itu KPK tarik 8 miliar satu kali jalan kepada Kaisang. Kalau dua kali jalan dikalikan dua gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Proses yang sebelum-sebelumnya menggunakan prosedur pidana. Itu yang saya maksud, Mbak Nila. Mhm. Dengan Mas Kaisang yang bukan merupakan pejabat publik begitu ya, Pak Zainur, yang tadi juga Mas Kaisang mengatakan sedianya bukan menjadi kewajibannya karena tidak merupakan pejabat publik. Ini seperti apa, Pak? Nah, itu sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi Ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak memandang Hmm. apakah dia adalah penyelenggara negara atau keluarganya. Memang di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor itu dikatakan itu untuk pegawai atau penyelenggara negara. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, Mhm. itu mengatakan bahwa ya termasuk yang diterima oleh anak, istri atau keluarganya. Ya, itu sudah sangat jelas. Misalnya putusan 77 Kasasi 1973. Ya. Itu saya sampaikan putusan itu bahwa di sana sudah dikatakan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa itu tidak terbatas penerimaan gratifikasi tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi kepada keluarganya. Kalau keluarga itu kemudian dianggap bukan merupakan penyelenggara negara sehingga tidak perlu diproses, ya semua penyelenggara negara akan menggunakan taktik serupa untuk menerima gratifikasi. Tinggal Mhm. keluarganya aja yang suruh menerima gratifikasi, anak dan istri gitu ya. Nah, itu koruptor senang sekali kalau seperti itu. Mhm. Sehingga itu tidak menghilangkan unsur pidananya selama dia memang hubungannya dengan jabatannya. Nah, untuk meneliti pemberian dengan hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu kan tugas dari KPK, menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, menentukan apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dari seorang penyelenggara negara, itu tugas KPK di proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pidana gitu ya. Pasal Mhm. 12 huruf B besar ayat 1 ini, apakah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak? Kalau terpenuhi, lanjut dong ke penyidikan untuk mencari tersangkanya. Mhm. Itu Mbak Nila. Oke, baik. Terakhir, Pak Zainur, dari saya artinya ke depan begitu ya. Selain Mas Kaisang kemudian apabila terkait kasus yang terakhir sebelum 30 hari ini membayar senilai 360 juta tadi yang disampaikan KPK, satu hal sedianya di-track oleh KPK berapa kali Mas Kaisang menggunakan jet pribadi ini untuk bepergian ke luar negeri, biaya sewanya berapa juga harus ditindak atau ditindaklanjuti oleh KPK. Dan satu lagi adalah apabila memenuhi unsur pidana adanya gratifikasi, KPK juga atau pihak kepolisian dalam hal ini ya yang akan kemudian melakukan pendalaman. Closing statement dari Pak Zainur kemudian untuk kemudian juga bisa menjadi warning